Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya teman-teman semuanya, terima kasih masih stay di sharing kita kali ini. Kajian kita kali ini membahas tentang ringkasan pedoman berumah tangga. Dan tapi ini kita akan membahas tentang bagaimana menyikapi emosi seorang istri, yang mungkin agak lebih panjang lagi daripada sebelumnya, yaitu kita membahas tentang bagaimana menyikapi emosi suami. Karena ya istri itu memang, kalau ada buku yang mengatakan cara memahami suami, cara memahami laki-laki full version, itu biasanya bukunya tipis. Tapi kalau cara memahami wanita tuh bukunya cara memahami wanita part A, bab 1, bab 2 sampai bab Z. Nah itu memang ya bisa jadi seperti itu karena memang agak sulit memahami wanita. Tapi suami yang baik atau laki-laki yang baik belajar untuk memahami itu sebelum dia menikah atau walaupun dia setelah menikah. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, istri itu biasanya emosi, atau perempuan itu biasanya emosi karena kurangnya perhatian. Kenapa? Karena bagi perempuan itu perhatian itu penting. Makanya laki-laki harus peka untuk perhatian kepada pasangannya atau kepada anaknya, tapi jangan kepada bestinya. Nah, seperti itu. Perhatian kepada seorang perempuan itu penting, atau perempuan merasa diperhatikan itu penting. Tahu nggak kalau misalkan perempuan itu mencari perhatian selain daripada orang yang dianggap halal untuknya, maka dia akan mencari perhatian pada orang lain yang belum tentu dia akan memberikan perhatian, bisa jadi hanya memanfaatkan dia. Saya ulang, kalau misalkan seorang perempuan tidak mendapatkan perhatian dari seorang yang harusnya memberikan dia perhatian, contohnya ayahnya atau suaminya, maka dia akan mencari perhatian pada orang lain. Contoh kita lihat wanita-wanita sekarang ya, saya tidak menjudge, saya tidak menghakimi. Kenapa perempuan sekarang ini banyak yang rame berjoget-joget di aplikasi TokTok, di aplikasi Smackdown? Ya enggak? Karena apa? Karena mungkin saja kurang mendapatkan perhatian dari orang-orang yang harusnya memberikan dia perhatian. Ustadz-ustadz, video-video ustadz, ceramah-ceramah ustadz yang menjelaskan tentang hindari aplikasi TokTok, berjoget-joget di TokTok sudah banyak. Tapi seakan-akan telinga kita sengaja menutupnya. Ceramahnya kalau ada langsung di skip, dilewatkan aja, ya enggak sih? Padahal kita tahu bahwa seorang wanita, siapa saja seorang wanita yang keluar dari rumah kemudian tercium aromanya oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya, maka dia seperti wanita pezina. Apa kabar dengan orang yang joget-joget, yang mohon maaf kelihatan bentuk tubuhnya di dadanya atau di belakangnya, bokongnya? Ya memang sengaja. Wanita itu pengen dipuji dari mungkin rambutnya, mungkin warna kulitnya yang putih, bentuk tubuhnya, mohon maaf, dadanya dan bokongnya mungkin, pinggangnya yang langsing, badannya yang tinggi. Ya mohon maaf, saya harus bahas karena memang seperti itu. Karena kalau misalkan suaminya tidak memujinya, maka akan cari tempat pujian lain di mana dia bisa dapat pujian. Makanya seorang suami harus banyak-banyak memuji istrinya, memberikan perhatian kepada istrinya. Pekahlah kalau misalkan istrinya sudah sering cari perhatian di sosial media, maka Anda harusnya bersedih. Maka Anda harusnya bersedih seorang suami, karena tugas Anda, harapan dia kepada Anda adalah Anda memberikan kebahagiaan kepada istri Anda. Namun kenyataannya Anda tidak memberikan dia kebahagiaan, akhirnya dia mulai mencari kebahagiaan selain daripada Anda. Maka jangan heran kalau misalkan ada yang komen, "Wah bun, makin apa ya? Makin seksi aja ya bun ya." Contoh seperti itu. Nah, nauzubillah, cemburu enggak sih? Harusnya cemburu, tapi yang membuat dia seperti itu siapa? Sebenarnya kita juga sebagai seorang suami yang membuat dia seperti itu, mencari perhatian di luar sana. Suka selfie sana sini. Ya kalau misalkan bapak ibu, bapak atau ayah itu selalu memuji putrinya, insya Allah dia nggak akan mencari perhatian di luar sana. Sebagaimana Rasulullah sering memuji putrinya, sering memuji istrinya.
maka dia nggak perlu cari perhatian kepada orang lain. Dia fokus saja cari perhatian pada suaminya, karena dia tahu suaminya akan memberikan apa yang dia butuh diperhatikan. Seperti Bunda Aisyah yang sengaja taruh pundaknya ke bahunya Rasulullah, itu mencari perhatian Rasulullah, caper sama Rasulullah. Seperti itu. Dan banyak lagi kisah-kisah Rasulullah bersama istrinya yang lain. Makanya Bapak Ibu harus sama-sama belajar dan tetap bersabar dalam mengarungi rumah tangga itu tersendiri. Ya, jadi laki-laki harus peka. Kalau bagaimana menghadapi emosi seorang istri, maka laki-laki harus peka. Yang pertama tadi itu, dan selanjutnya banyak-banyak mencium kening seorang istri dan menyapu, mengusap ubun-ubunnya. Nah, misalkan seperti ini ya, kepalanya diusap, kemudian mencium keningnya. Ini adalah salah satu anjuran dalam Islam, dan Masya Allah itu bagi perempuan, bagi kita mungkin laki-laki biasa aja, karena kulit kita laki-laki itu diciptakan tebal untuk bekerja memang. Jadi kita untuk merasakan itu responnya itu lama, jadi harus lama dibelai dulu baru terasa. Nah, kalau perempuan itu tipis, kulitnya itu tipis, makanya gampang luka, gampang cedera, gampang terkelupas, gampang melepuh. Karena apa? Memang kulitnya tipis. Supaya apa? Supaya gampang menerima respon belaian. Nah, kita sebagai seorang laki-laki ya diginiin apa sih? Belum mungkin sebagai laki-laki menganggap itu bukan sebuah hal yang romantisme, tapi bagi seorang perempuan itu adalah sebuah romantisme. Sering mengelus ubun-ubunnya, mencium keningnya, memeluknya, kemudian memberikan perhatian-perhatian dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan istri kita marah, apabila kita mendapatkan istri kita marah, maka jangan dibantah, jangan dikerasi, karena sesungguhnya apabila Anda keras terhadap istri Anda, maka sama saja Anda mematahkannya. Maka biarkanlah dulu mengomel sampai dia merasa capek. Oke, jadi perempuan itu walaupun ngomel akan habis juga batas omelannya. Serius, biarkan dia ngomel. Kalau dia bisa ngomel sampai 1 jam, apakah dia bisa ngomel sampai 5 jam? Nggak bisa kan dia ngomel sampai 5 jam. Dia maksimal ngomel setengah jam atau sampai 1 jam. Ngomel aja, nggak apa-apa, ngomel aja terus. Nah, kita sebagai laki-laki, saya ajarkan kepada teman-teman semuanya, termasuk santri-santri saya ajarkan kepada laki-laki bahwa, apalagi yang sudah menikah ya, saya ajarkan kepada santri saya yang sudah menikah rata-rata, biarkan dia mengomel. Dan ketika kita menerima omelan dia, ambil nasihat positifnya, tapi kita mendengarnya seperti kita dengar murattal. Jadi kalau misalkan istri kita ngomel-ngomel, apa kamu kerja nggak beres, masa itu aja nggak becus, biarkan aja. Kita anggap kita seperti dia ngomong seperti itu, tapi di telinga kita, kamu kok kerjanya seperti itu. Kita responnya berbeda. Kita responnya lebih soft, lebih halus. Nggak apa-apa dia ngomel, tapi kita meresponnya seperti itu. Atau kita seakan-akan dengar murattal atau dengar nasyid. Jadi kalau misalkan ya istri kita ngomel, kamu kenapa sih nggak pulang cepat? Ya kita anggap seperti, kamu kok nggak pulang cepat ke rumah. Ya kita anggap saya seperti nasyid yang kita dengar. Jadi kita nggak baper sama amarahnya dia, omelannya dia. Kita cuma menganggap itu sebuah nasihat dari dia. Atau kita seakan-akan dengar murattal, Masya Allah. Kayak dia baca, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah seperti itu, ya udah. Yang penting kita tahu apa yang mau disampaikan dan kita jangan baper balik sama dia. Nah, juga dalam Islam kata Rasulullah, wala tadribul wajah wala tuqabbih. Sebagai seseorang muslim, la tadribul wajah. Ini berlaku kepada istri dan juga kepada orang lain. La tadribul wajah, jangan memukul muka. Wala tuqabbih, dan jangan menjelek-jelekkan, jangan merendahkan. Nah, ini berlaku istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, seorang kepada temannya, temannya kepada seseorang tersebut. Tidak boleh memukul wajah dan tidak boleh merendahkan.
Seperti itu. Kemudian sebagai seorang laki-laki, apabila kita mendapatkan istri kita melakukan kesalahan, maka ada suatu pedoman dari Rasulullah. Jadi singkat hadisnya seperti ini: fa'ful abdu sab'ina marrah fi yaumin. Maafkanlah budakmu sab'ina marrah fi yaumin. Maafkanlah budakmu 70 kali dalam sehari. Jadi budak itu seperti mungkin orang yang menjadi budak. Tahu kan budak? Kalau pembantu kan ya mungkin. Ya, contohlah, maafkanlah pembantumu 70 kali dalam sehari. Jadi kalau misalkan dia pecahin gelas satu, ya udah maafkan. Mengepel nggak beres, maafkan. Terus lupa cuci piring, maafkan. Sampai 70 kali, maafkanlah budakmu 70 kali dalam sehari. Apa kabar dengan istri Anda? Sementara kepada budak aja kita disuruh maafkan sampai 70 kali. Masa istri kita aja cuma ngomel satu kali langsung dimarahin, nggak dimaafin? Maafinlah. Kalau udah lebih daripada itu, maka bolehlah kita memberikan ketegasan. Ini hitungannya harian ya. Maafkanlah budakmu 70 kali dalam sehari. Hitungannya harian. Jadi buruh harian. Nah, seperti itu. Sebagai seorang laki-laki harus punya stok sabar yang berlimpah, dan jangan sampai punya stok sabar yang habis. Karena dalam berumah tangga sebagai seorang suami, Anda akan mendapatkan ujian-ujian kepada anak dan istri Anda, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, inna min azwajikum wa auladukum aduwwul lakum fahdharuhum. Sesungguhnya atau kama qala Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya inna min auladikum wa azwajikum. Kalau salah tolong dibenarkan ya. Aduun, sesungguhnya pada anak-anak kalian dan istri-istri kalian terdapat musuh bagi kamu. Ya, memang anak dan istri kadang nyebelin, nggak ngerti. Memang Al-Quran sudah menegaskan. Jadi kalau ibu-ibu mengatakan bahwa suami aku nggak peka, mungkin ibu yang kurang belajar. Kalau misalkan kita sudah peka sama kesalahan kita, maka kita akan selalu merasa bahwa kita adalah perempuan yang memang dikodratkan selalu bikin masalah. Mohon maaf, saya harus sampaikan karena Al-Quran sudah menegaskan. Tapi nggak selamanya ya perempuan selalu salah. Ya, jadi kalau ada kata-kata laki-laki selalu salah, jangan didakwakan lagi. Stop, berhenti mengucapkan kalimat tersebut karena tidak ada landasannya. Karena pada dasarnya perempuan yang terlalu high expectation, terlalu berharap yang tinggi. Karena kita dalam berkehidupan itu tidak dituntut untuk pekah. Kita harus to the point. Hidup itu harus to the point. Misalkan nih, seorang istri haus. Aduh, kayaknya di kulkas ada air deh. Nah, sebenarnya dia ini haus, tapi dia cuma pengen suaminya peka. Ya udah, kenapa nggak minta tolong aja, sayang boleh nggak di kulkas ambilin air minum? Nggak usah nuntut suami peka, to the point aja. Ya nggak, nanti akhirnya ibu ngomel, kamu kok nggak peka banget sih, disuruh ambil air aja malah bengong. Lah emang kamu ngomong? Nah, coba deh kalau sebagai seorang istri ngomong to the point. Sayang tolong dong di kulkas ambilin air, aku haus, aku pengen minum air di kulkas. Nah, seperti itu aja, simple kan? Daripada harus tunggu suami peka, padahal kita diciptakan tidak untuk peka. Tadi saya sudah bilang bahwa kita diciptakan untuk manusia itu diciptakan untuk to the point. Apa yang harus disampaikan maka harus disampaikan. Nah, sama malaikat juga kita nggak bisa main peka-peka. Nah, akhirnya apa? Kalau misalkan kita emosi gara-gara pasangan kita nggak peka sama kita, kita marah kepada suami, maka kita yang berdosa. Marah kepada suami itu kita yang berdosa, padahal kita disuruh, agama menyuruh kita untuk berbakti kepada suami, bukan marah kepada suami. Makanya kalau misalkan itu terjadi harus minta maaf. Sayang maaf ya, aku yang salah, aku yang menuntut kamu untuk peka. Ternyata aku belum bisa mengendalikan emosi aku dengan baik. Mohon maaf ya. Nanti insya Allah aku perbaiki deh. Kalau aku mau sesuatu, aku akan to the point bilang sama kamu, nggak nuntut kamu untuk peka.
Nah, seperti itu kan baik. Kemudian juga bagaimana menyikapi wanita yang sedang menangis. Makanya saya punya quotes favorit di Instagram, teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu bunyinya, beruntunglah seorang wanita yang memiliki pasangan beruntunglah seorang wanita yang memiliki sahabat dan kekasih. Namun lebih beruntung lagi seorang wanita yang mendapatkan sahabat dan kekasih pada seorang laki-laki. Masya Allah. Jadi biasanya kan orang punya sahabat, istri punya sahabat, kemudian punya juga pasangan, punya juga kekasih yaitu suaminya. Tapi lebih beruntung seorang istri yang mendapatkan sahabat dan kekasih pada seorang pria, itu suaminya. Masya Allah. Jadi yang saya bilang tadi pada video sebelumnya, bahwa dia nggak usah cari perhatian kepada orang lain, fokus aja dah cari perhatian sama suaminya. Ya suaminya kok, suaminya dia peka kok sama apa yang dia inginkan, ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian quotes yang favorit selanjutnya aku itu berbunyi, bagiku pundak ini bukan hanya sekedar pundak, tapi pundak ini juga akan menjadi tempat ternyaman untuk istriku meluapkan tangisannya, karena Rasulullah tidak pernah melarang istrinya untuk berhenti menangis, namun Rasulullah menyediakan pundaknya sebagai tempat ternyaman istrinya untuk meluapkan air matanya. Jadi Rasulullah itu nggak pernah melarang istrinya, kamu apa sih nangis? Nggak jelas atau nggak nangis? Ya udah, berhenti nangis gih. Nah, tapi Rasulullah itu sengaja memberikan pundaknya agar ditempati oleh istrinya untuk melakukan semua air matanya. Nggak apa-apa, baju kita basah gara-gara tangisan, itu tuh lebih baik daripada dia dengan nangis kepada sahabatnya, kemudian sahabatnya itu memberikan solusi yang nggak baik. Ya udah, tinggalin aja, masa kamu digituin? Aku mah mana betah sama suami kayak gitu, padahal kita cuma bertengkar biasa. Nah, akhirnya setelah itu kita malah heran, loh kamu kok minta pisah sih? Ya kata sahabat aku sih kita nggak cocok lagi. Lah, akhirnya kita pusing, loh kok kamu ceritanya sama dia sih? Lah, salah siapa? Salah Anda yang tidak memberikan dia maaf dan tidak membiarkan Anda sebagai tempat ternyaman untuk meluapkan curhatannya, meluapkan air matanya. Nggak apa-apa, sediakan aja pundak Anda untuk kesedihan-sedihannya. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi sebagai seorang suami, belajar untuk peka, karena saya ulang lagi ya, tujuan laki-laki itu menikah biasanya untuk menyalurkan hasrat biologisnya, sementara tujuan perempuan menikah biasanya agar ada orang yang ngerti sama dia, pengertian sama dia, perhatian sama dia, mengayomi dia, terus memanjakan dia, memuliakan dia, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.